program kerja yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor kepada Civitas Akademika, dan bagaimana para bakal calon rektor mencoba menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di Civitas Akademika, salah satunya mahasiswa. Seperti tadi telah muncul pertanyaan ya dari mahasiswa terkait bagaimana permasalahan atau strategi dari para bakal calon rektor untuk mengatasi permasalahan SPMA, kekerasan seksual, mental health, radikalisme, dan juga diskriminasi di lingkungan kampus. Yang mungkin masing-masing para bakal calon rektor punya jawabannya masing-masing dan concern terhadap isu yang mana. Semoga penyampaian tadi bisa menjadi bahan pertimbangan awal lah dari teman-teman sebelum nantinya melakukan pemilihan rektor di fakultas masing-masing. Next. Oke, ini menjadi pertanyaan dasar dan akan aku coba jawab dalam penyampaianku pada malam hari ini. Di sini ada 3 question utama ya. Aku lihat dan petakan. Pertama itu bagaimana proses pemilihan rektor pada periode kali ini. Kemudian bagaimana sih peran dari MWUM dalam proses pemilihan rektor UGM itu sebenarnya, dan saat ini siapa saja yang menjadi bakal calon rektor di UGM. Next. Oke, sebelum beranjak lebih jauh, aku akan mengajak teman-teman untuk mengetahui bahwasannya dalam pelaksanaan pemilihan rektor di UGM itu berdasar pada sebuah peraturan, itu peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian pada awal tahun ini dilakukan perubahan menjadi peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Dan buat dari teman-teman MIPA yang ingin mengakses peraturannya dapat mengunduh dari link yang telah ada di layar ya. Dan pada intinya yang ingin aku sampaikan dalam perubahan peraturan ini telah mengatur penambahan jumlah perwakilan dari MWA tergabung ke dalam panja. Nah, kenapa hal ini penting untuk diketahui? Karena dengan adanya penambahan jumlah ini telah memberikan kepastian hukum kepada anggota MWA unsur mahasiswa atau MWUM untuk ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pasti akan tergabung ke dalam panja. Tidak ada lagi yang namanya permasalahan MWUM itu dikorbankan sehingga tidak dapat tergabung ke dalam panja karena peraturannya berbunyi perwakilannya hanya bisa 7. Sedangkan anggota MWM berasal dari internal UGM atau masyarakat UGM itu berjumlah 8. Seperti itu. Dan sisanya perubahannya hanya bersifat teknis dan aku rasa tidak terlalu penting, tapi yang terpenting adalah teman-teman perlu mengetahui hal tersebut. Kemudian terkait panitia pelaksana dari pemilihan rektor itu, tadi aku menyinggung ada yang namanya panja, selain panja ada yang namanya pansel, teman-teman. Kemudian apa yang membedakan kedua panitia ini? Nah, kalau panja itu keanggotaannya terdiri dari 3 perwakilan organ UGM, yaitu MWA, Senat Akademik atau SA, Dewan Guru Besar atau DGB. Nah, sedangkan pansel itu keanggotaannya hanya terdiri dari anggota Senat Akademik. Dan perbedaan yang kedua adalah peruntukannya. Kalau panja itu diperuntukkan untuk melaksanakan proses pemilihan rektor dari hulu sampai hilir. Sedangkan pansel hanya concern untuk mempersiapkan salah satu tahapan, yaitu seleksi pada tingkat senat akademik. Nah, tahapan seleksi pada senat akademik ini ada di tahapan bagian keberapa? Nah, yang selanjutnya akan aku coba jelaskan. Next. Bisa di next? Oke, kita sekarang masuk terkait proses tahapan pemilihan rektor ya, teman-teman. Nah, dalam proses pemilihan rektor ini aku coba membagi menjadi 2. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Nah, secara umum itu aku merujuk
kepada dasar peraturan MWA yang tadi aku jelaskan menyebutkannya seperti apa. Nah, dalam peraturan MWA itu telah diatur bahwasannya tahapan pemilihan rektor di UGM itu harus melalui 3 tahapan. Pertama itu penjaringan bakal calon rektor, kemudian seleksi calon rektor. Nah, pada tahapan seleksi calon rektor ini adalah yang concern kewenangannya ada di MWA, kemudian barulah pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Nah, di sini ada 2 model penyebutan ya teman-teman. Ada yang bakal calon, ada yang calon. Nah, ini pendefinisiannya berbeda. Nah, pendefinisian dari bakal calon itu adalah di mana pendaftar telah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Nah, maka akan disebut sebagai bakal calon. Kemudian dari bakal calon ini akan diseleksi oleh senat akademik dan akan dikerucutkan menjadi 3 nama, yang kemudian 3 nama ini akan disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Next. Oke, untuk tahapan teknis pada periode kali ini, itu ada beberapa tahapan yang dilalui. Pertama, turunan dari tahapan penjaringan bakal calon rektor, dibuka pendaftaran dan dilakukan seleksi administrasi tanggal 24 Maret sampai 6 April kemarin. Yang hasilnya dari 7 pendaftar kemudian ditetapkan 6 bakal calon rektor. Nah, kemudian satunya kemana? Nah, satunya dianggap gugur karena tidak memenuhi persyaratan utama yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Kemudian kemarin telah ada forum sarasehannya Wiji menuju UGM 1. Ini merupakan inovasi baru ya dari proses pemilihan rektor di tahun ini, di mana kalau tahun-tahun sebelumnya forum aspirasi hanya ada sekali, layaknya forum penjaringan aspirasi publik tadi. Nah, di tahun ini kita coba ingin mendengarkan dan juga memberikan asupan informasi yang komprehensif terhadap para bakal calon rektor dan juga pemangku kebijakan bahwasanya ini loh yang menjadi permasalahan dari Civitas Akademika. Ini loh suara-suara dari akar rumput seperti apa. Yang diharapkan UGM 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, itu diwadahi dalam forum sarasehan dan mungkin dari teman-teman di sini ada salah satu yang sudah hadir ya dalam forum sarasehannya dan telah menyuarakan aspirasinya. Dan sifatnya memang kemarin hanya satu arah. Nah, kemudian tadi telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik yang sifatnya 2 arah, tapi memang karena akan sulit ya untuk dapat mengakomodir semua pertanyaan yang ada, jadi sistem tadi digunakan dengan random sampling dan ya puji Tuhan apa isu-isu yang ada di mahasiswa sudah berhasil coba ditanyakan ya, dikemas ke dalam satu buah pertanyaan yang akhirnya coba dijawab oleh masing-masing para bakal calon rektor. Dan seharusnya dengan jawaban-jawaban dari beliau itu kita sebagai mahasiswa sudah bisa melakukan hipotesis lah atau analisis awal siapa yang peduli ataupun berpihak kepada mahasiswa dan siapa yang tidak. Karena kita tidak mungkin bisa mengharapkan ada jawaban secara komprehensif karena sifatnya bukan hearing ya. Yang beliau sudah duduk sebagai rektor dan kemudian bisa menjelaskan secara komprehensif. Tetapi untuk saat ini yang bisa ditawarkan hanya sebuah janji-janji. Nah, dari begitu banyak isu yang dilempar dan juga dia konsen terhadap isu yang mana, sebenarnya kita bisa melihat, oke, berarti dia hanya siap dan juga berkomitmen untuk mengatasi permasalahan yang mana. Seperti itu. Kemudian tadi sudah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik. Tahap selanjutnya adalah seleksi oleh senat akademik yang akan dilaksanakan 12 Mei. Jadi kita udah mulai semakin dekat ya ke titik puncak dari rangkaian pemilihan rektor. Nah, kemudian dari senat akademik akan dihasilkan calon rektor sejumlah 3 orang, barulah dibawa kepada MWA dan di tanggal 20 Mei nantinya akan dilaksanakan pemilihan dan penetapan oleh MWA. Dan bagaimana proses pemilihan dan penetapan oleh MWA ini? Di dalam MWA nanti akan dilakukan 2 round ya. Dari 3 nama dikerucutkan menjadi 2 nama, kemudian baru menjadi 1 nama yang ditetapkan sebagai rektor. Nah, tapi tidak serta-merta proses pemilihannya dilakukan secara voting. Harus dilakukan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila hasil musyawarah mufakat menghasilkan dan juga forum menyepakati, oke, disepakati yang ditetapkan sebagai rektor
satu suara bulat rektor A, maka sistem voting tidak perlu dilakukan. Tetapi jika itu tidak didapatkan titik temu, maka akan dilakukan sistem voting dengan 2 round, di mana akan dicari 2 suara terbanyak, kemudian baru akhirnya dicari 1 suara terbanyak dan ditetapkan sebagai rektor UGM. Nah, kemudian kenapa pada 2 tahapan ini yang aku tandai kuning? Karena pada sela-sela tahapan inilah nantinya acara inti dari proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa akan dilaksanakan, yaitu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan juga forum tingkat universitas. Jadi kita akan semakin dekat nih ke acara inti yang rentas waktunya akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 19 Mei nantinya. Next. Oke, kemudian question yang kedua itu mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ya, kenapa sih kita dari Fakultas MIPA perlu terlibat dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah, apa sih sebenarnya peran dari MEUM ini emangnya dari pemilihan rektor? Nah, peran yang utama itu teman-teman, berdasarkan peraturan memang menyebutkan bahwasannya satu-satunya mahasiswa yang memiliki kewenangan untuk memilih rektor secara langsung di tingkat MBA itu adalah MEUM. Karena di tahap final yang punya kewenangan untuk memilih rektor itu adalah seluruh anggota MWA. Seperti itu. Nah, maka dari itu, aku melihat bahwasannya MEUM ini perlu betul-betul membawa suara mahasiswa. Bukan suara kepentingan individunya ataupun suara kepentingan golongan. Maka dari itu, di tahun ini aku mencoba mendorong untuk berfokus bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM tahun ini. Dan kemudian dengan tergabungnya MEUM ke dalam Panja, maka MEUM ini sebenarnya punya tugas tambahan lagi, yaitu bagaimana dapat mengawal proses pemilihan rektor di dalamnya, dan juga bagaimana bisa memberikan edukasi ya atau pencerdasan publik kepada mahasiswa selaku konstituennya. Ini loh proses pemilihan rektor dan partisipasi mahasiswa dapat dilakukan seperti ini dan kenapa hal ini penting. Yang dimana hal tersebut terimplementasikan seperti acara pada malam hari ini. Next. Oke. Aku menyinggung bahwasannya concernku di tahun ini itu bagaimana bisa mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor. Nah, pertama kita berbicara terkait transparansi. Nah, dari Panja sendiri telah coba menyediakan sebuah transparansi dengan mengintegrasikannya ke dalam website yang namanya seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, melalui website ini teman-teman dapat mengakses segala informasi mengenai pemilihan rektor, terkait profil dari para bakal calon rektor, apa tahapan di tahun ini, dan apa yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya, semua dapat teman-teman akses di sana. Tapi aku menyadari bersama teman-teman panitia pemilihan rektor tingkat mahasiswa atau PRTM yang di dalamnya tergabung teman-teman dari BK MEUM ya dan juga teman-teman BEM, itu tidak semua mahasiswa sering untuk visit ke dalam sebuah website. Mungkin bisa dihitung jari ya, mungkin mahasiswa yang sering ke website, jangankan ke website UGM lah yang terdekat. Mungkin yang banyak mengunjungi website UGM lebih banyak teman-teman ketika awal-awal ingin masuk UGM dan juga mencari informasi terkait beasiswa ataupun booking perpus lah di sana. Nah, di sini dari aku dan juga teman-teman PRTM akan mencoba mengemas informasi yang ada di dalam website ke dalam sebuah postingan yang lebih sederhana dan lebih mudah dicerna lah oleh mahasiswa melalui official account MEUM dengan tajuk Appeal Rec. Kemarin sudah ada beberapa update yang dikeluarkan seperti bagaimana proses awal pendaftaran, ada 7 pendaftar, kemudian menjadi 6 pendaftar, kemudian akhirnya ditetapkan 6 bakal calon rektor yang profilnya masing-masing sudah dicoba dibuka ke dalam sebuah postingan yang teman-teman dapat bisa akses melalui official account MEUM.
Dan lebih lanjut kita berbicara terkait partisipasi. Nah, dari Panja itu telah berusaha untuk menyediakan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor ini. Melalui apa? Melalui forum-forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Seperti yang telah dilalui dua forum saat ini ya. Kemarin forum syarat sehat telah ada disediakan khusus untuk mahasiswa yang dihadiri kurang lebih 350-an mahasiswa. Kemudian tadi telah ada forum penjaringan aspirasi publik yang mahasiswa diberikan kuota hadir secara luring sebanyak 110. Kemudian uh, mahasiswa yang tidak dapat hadir secara luring juga dapat mengawal prosesnya melalui menonton live di YouTube UGM. Dan yang terpenting adalah bagaimana partisipasi mahasiswa ini kemudian akan diimplementasikan atau ditransformasikan dengan dilaksanakannya pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Karena sebenarnya dengan adanya pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini, aku secara langsung melepaskan hak suara yang aku miliki kepada seluruh mahasiswa. Dan tugasku hanya menerima mandat. Teman-teman mahasiswa itu menyepakati memilih rektor yang mana, dan aku akan melaksanakan mandat tersebut untuk memilihnya di tingkat MWA, seperti itu. Next. Oke, ini untuk sekedar informasi buat teman-teman yang tahu. Tapi seharusnya tadi dengan adanya forum penjaringan aspirasi publik sudah tahu semua lah ya, nambah calon rektor. Tapi di sini aku coba mereminder lagi lah. Pertama itu ada Prof. Ali Agus dari Fakultas Peternakan. Beliau mantan dekan di sana dan juga cukup berpengalaman ya dalam mengikuti proses pemilihan rektor. Karena di dua pemilihan sebelumnya beliau juga berpartisipasi. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto. Beliau dari Fakultas Teknik. Saat ini duduk sebagai Wakil Rektor bidang SDMA. Jadi yang menangani kasus-kasus pelayanan tingkat mahasiswa itu beliau lah. Mungkin udah nggak asing lagi. Kemudian ada Prof. Dindar Lianto, beliau dari Fakultas Teknik, selaku Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK, dan juga menjabat sebagai dekan di sana sampai saat ini. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, beliau dari Fakultas Hukum, selaku mantan dekan di sana. Dan terakhir ada Prof. Teguh Budi Pitojo, selaku dekan Fakultas Kedokteran Hewan. Next. Oke, sekian aja mungkin penyampaian dari aku. Pembahasan selanjutnya akan membahas terkait pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Mas Pandu, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bli Kevin. Kembali ya, selamat malam, teman-teman. Mungkin di sini aku akan menjelaskan terkait dengan proses di tingkat mahasiswanya untuk memilih rektor UGM yang mana nanti akan diamanahkan ke Bli Kevin itu seperti apa sih, gitu. Ada 3 hal ya yang akan dipaparkan ya. Pertama itu terkait dengan urgensi partisipasi mahasiswa dalam pilihan rektor itu sendiri. Kemudian gimana sih proses atau mekanisme pemilihan rektornya. Dan terakhir, siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Itu. Pertama terkait dengan urgensi partisipasi ya. Aku mencoba membaginya ke dalam 3 poin. Di poin pertama, mungkin izinkan aku untuk berbicara 5 tahun ke depan. Mungkin sebagian dari teman-teman menganggap bahwasannya pengawalan ini ya udah selesai sampai tanggal 20 Mei gitu ya. Di mana nanti Bli Kevin akan memilih terus udah selesai gitu. Nah, terhadap pandangan tersebut sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Karena dengan teman-teman mengawal sebenarnya teman-teman itu berpartisipasi dalam bagaimana UGM itu 5 tahun ke depan. Bagaimana nantinya, mungkin bukan kita ya, tapi nantinya teman-teman kita yang nanti baru akan masuk UGM pada tahun 2022, 2023, 2024, dan juga 2025 akan merasakan kebijakan-kebijakan dari rektorat yang mungkin bisa saja berpihak atau tidak berpihak pada mahasiswa. Kayak gitu. Nah, untuk itulah penting untuk mengawal agar 5 tahun ke depan UGM ini kebijakannya bisa lebih baik lagi. Kemudian kedua, terkait dengan bargaining position. Nah, mungkin dari teman-teman MIPA kan ada itu ya, advokasinya gitu ya. Teman-teman advokasi ini yang sudah sering bernegosiasi dengan rektorat atau dekanat ini membutuhkan dukungan teman-teman dalam mengubah kebijakan yang ada, kayak gitu. Nah, bagaimana cara membantunya? Membantunya adalah dengan teman-teman membantu menunjukkan kepedulian. Misalnya, as simple as nge-repost suatu tulisan
yang mengkritisi kebijakan gitu misalnya. Nah, itu sangat membantu sebenarnya. Dan hal simpel itu dapat meningkatkan bargaining position sehingga nantinya kebijakan publik dapat dengan lebih mudah untuk diubah. Dan juga poin ketiga itu adalah terkait dengan pemantauan atau pengawasan ya. Teman-teman, mungkin aku tidak akan membahas atau mengkritisi atau berkomentar terkait dengan seleksi di tingkat organ itu seperti apa, objektivitasnya itu kayak gimana, aku nggak akan mengkritisi. Tetapi manusia tetaplah manusia, pasti tetap membuka peluang untuk adanya kelalaian atau worst case-nya kecurangan, kayak gitu. Nah, untuk itulah kita di sini sebagai mahasiswa dapat berperan, yaitu menjadi ibaratnya aktor check and balance dalam proses yang ada. Kalau misal ada kejanggalan, kalau misal ada dugaan kecurangan misalnya itu silahkan dilaporkan, kayak gitu. Nah, fungsinya apa? Tujuannya adalah supaya pada akhirnya rektor yang terpilih itu telah sesuai dengan regulasi-regulasi yang berlaku dan tidak bermasalah secara hukum, kayak gitu. Nah, mungkin tadi abstrak, aku sekarang mencoba menjelaskan yang lebih konkret ya, terkait dengan mekanismenya itu sendiri. Aku akan mencoba menjabarkannya dalam bentuk lini masa gitu ya. Yang pertama-tama kemarin sudah ada musyawarah mahasiswa, yang mana sudah disepakati mekanisme pilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa. Nah, teman-teman di sini itu musyawarahnya dihadiri oleh 21 lembaga, yaitu fakultas sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, dan juga BEM, serta lembaga yang mewakili lainnya, di mana, dan juga gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, dan juga terakhir adalah Sekolah Pasca Sarjana yang diwakili oleh Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana. Nah, di musyawarah ini, 21 lembaga itu kemudian menyepakati nih, yaitu adalah sistem pemilihan rektor di tingkat mahasiswa adalah menggunakan sistem electoral college, di mana nantinya ada 2 tingkat forum gitu ya. Pertama, yang di paling bawah yang nantinya teman-teman akan berpartisipasi adalah forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, dan juga nantinya ada forum tingkat universitas. Nah, itu mungkin akan jelaskan lebih lanjut nantinya kembali ke musyawarah mahasiswa. Produknya adalah sebuah berita acara yang telah ditandatangani oleh seluruh partisipan, yaitu se-21 lembaganya dan sifatnya mengikat. Nah, setelah musyawarah mahasiswa itu, kemudian kita lanjut ke serawang mahasiswa. Nah, di hari ini nih, serawang mahasiswa, kalau teman-teman fakultas MIPA ya, di sini akan ada pencerdasan dan sosialisasi terkait dengan pilihan rektor di tingkat mahasiswa dan juga di organ. Gunanya apa? Gunanya agar teman-teman nantinya pada saat forum tingkat fakultas sekolah gelang itu udah tahu hak teman-teman. Serta misalnya cara mengakses grand design itu kayak gimana sih? Itu udah tahu kayak gitu. Jadi nantinya harapannya di forum tingkat fakultas sekolah gelang itu dapat lebih rame dan juga menghasilkan keputusan yang lebih representatif kayak gitu. Nah, sebaliknya di Serawang Mahasiswa itu juga mungkin dari Bli Kevin dan juga dari panitia pelaksana pilihan rektor di tingkat mahasiswa juga ingin menjaring aspirasi teman-teman. Sekiranya ada mekanisme yang kurang sreg atau ada 1 atau 2 aspirasi yang ingin diajukan kepada Bli Kevin, nah monggo bisa disampaikan di forum ini gitu. Nah, setelah Serawang Mahasiswa kita masuk ke core acaranya ya mungkin ya, yaitu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang. Yang mana di sini tiap-tiap fakultas sekolah gelanggang itu melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Nah, di sini teman-teman mekanismenya mau musyawarahnya seperti apa, nah itu dikembalikan. Misalnya teman-teman mau musyawarah raya, di mana tiap-tiap mahasiswa mempunyai bobot suara yang sama, nah itu bisa aja. Atau teman-teman mau menggunakan musyawarah perwakilan, yang mana nantinya yang punya hak suara itu adalah diwakilkan, kayak gitu. Atau misal teman-teman mau voting aja, nah itu juga bisa teman-teman, gitu. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaan dilaksanakan bisa mulai setelah tanggal 12 Mei ya, yaitu setelah pengumuman seleksi oleh Senat Akademi. Itu bisa mulai tanggal 13 sampai 18 Mei, yaitu 1 hari sebelum forum tingkat universitas. Nah, berapa hari perlu dilaksanakan itu dikembalikan lagi ke teman-teman, misalnya hanya butuh 1 hari, ya udah nggak apa-apa, atau butuh 2 sampai 3 hari, ya udah nggak apa-apa. Nah, selama pelaksanaan forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dilaksanakan sebelum forum tingkat universitas. Jadi di forum tingkat universitas itu sudah ada 1 nama, gitu. Nah, nama yang telah keluar dan disepakati oleh forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu dibawa ke forum tingkat universitas. Di mana nantinya 21 lembaga itu akan voting, 1 lembaga, 1 suara, di mana nantinya
calon rektor dengan suara terbanyak itu akan dimandatkan kepada Bli Kevin untuk dipilih nantinya di tingkat MBA, untuk dipilih oleh BOM gitu. Nah, selain itu, kembali lagi ke forum tingkat fakultas gelanggang, itu nantinya hasil deliberasi atau hasil musyawarahnya itu nanti juga dituangkan dalam berita acara yang mana nanti ada rasionalisasinya ya. Nah, rasionalisasi dalam berita acara itu kemudian dibacakan dalam forum tingkat universitas. Fungsinya apa? Fungsinya supaya, nantinya dalam Bli Kevin menyuarakan aspirasinya di tingkat MBA itu Bli Kevin sudah mengetahui seperti apa argumentasi mahasiswa dalam memilih rektorat. Dan juga terakhir dalam tahapan ini adalah, pemilihan rektor di tingkat MBA oleh BOM ya, tanggal 20 Mei. Nah, itu tadi terkait dengan mekanismenya, sekarang kita lanjut ke siapa sih sebenarnya pemegang hak suaranya. Di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalkan teman-teman tadi mau semua mahasiswa punya hak suara, nah silahkan. Cuman di sini aku, apa ya, yang biasa digunakan adalah musyawarah perwakilan gitu ya, yang mana BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF, himpunan jurusan perwakilan angkatan tuh mempunyai bobot suara yang sama gitu, hanya mereka yang punya hak suara. Teman-teman bisa juga nggak menggunakan hak ini, misalkan mau langsung voting, nah itu bisa juga. Tapi harapannya teman-teman nantinya, musyawarahnya dapat dilaksana secara inklusif, partisipatif, dan juga pada akhirnya keputusannya bisa menjadi representatif, kayak gitu. Nah, itu forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu kan dikembalikan ke teman-teman. Yang fix itu adalah forum tingkat universitas, yang mana pemegang hak suaranya adalah fakultas sekolah yang diwakilkan oleh Dema, LM, BEM, atau lembaga yang mewakili, sekolah pascasarjana yang diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Sekarang kita masuk ke sesi penanggapan gitu ya. Sebentar, aku baca terlebih dahulu. Untuk penanggapan pertama, Mbak Erma dari BEM KMF MIPA UGM, tempat dan waktunya dipersilakan. Monggo Mbak Erma. Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini suara aku udah Waalaikumsalam. jelas udah terdengar dengan jelas belum ya? Jelas Mbak Erma. Oke, ini punten pisan ya, belum bisa open cam karena di Oh sini iya, kayaknya susah sinyal gitu. Nah, mungkin oke aku siap. izin menanggapi terkait ini, Mas. Dari setiap fakultas tadi kan diharapkan ya untuk bisa mungkin musyawarah ataupun voting untuk menentukan satu pilihan Betul, calon rektor gitu. Dan itu nanti bakal dibawa ke tingkat universitas dan dimusyawarahkan kembali, seperti itu. betul, Nah, betul. kira-kira apakah itu cukup efektif? Semisal nih, kalau dari saya sendiri gitu kan, bersama dengan teman-teman berada di FKL MIPA gitu kan, dalam memutuskan satu nama dari calon rektor yang ada gitu kan, kemudian dibawa ke tingkat universitas dan itu dilakukan voting ataupun mungkin tadi sistemnya apa ya namanya? Di tingkat itu, di tingkat fakultasnya. Univ, di Oh, tingkat univnya. di tingkat univ langsung voting. Oke, nah langsung voting. Kenapa langsung voting tuh, Mas Pandu, kalau boleh tahu? Mungkin izin bertanya itu dulu. Oke, Bli Kevin mungkin aku izin jawab duluan ya, Bli, boleh? Oke. Nah, sebenarnya ini udah ada di kajian gitu ya. Udah ditimbang-timbang tuh misalnya, kenapa ada dikasih pilihan misalnya ada pertama kita mengadakan, voting gitu, voting se-UGM, voting ibaratnya seperti pemiluan. Ada juga opsi misalnya mengadakan musyawarah saja di tingkat universitas dan juga opsinya ada juga yang sekarang dipilih adalah electoral college sekarang ya, yaitu adalah forum 2 tingkat kayak gitu. Nah, mungkin nanti Bli Kevin ini bisa menambahkan juga, tapi kenapa pada akhirnya yang digunakan adalah sistem electoral college, karena sebenarnya yang lebih paham terkait dengan aspirasi-aspirasi itu adalah teman-teman di fakultas, gitu. Kita belajar misalnya dari Pemilwa lah, voting, Pemilwa kan voting ya. Kemarin itu Pemilwa turnout rate-nya hanya sekitar 26%. 26%. Nah, itu tentu tidak representatif dong. Tentu tidak representatif. Dan di sini kami ingin menghindari hal tersebut. Sama halnya dengan misalnya kita mengadakan musyawarah di tingkat universitas gitu, musyawarah besar lah ibaratnya, seuniversitas-universitasnya gitu. Nah, itu nggak akan efektif. Misalnya kita lihat ibaratnya forum-forum lain di tingkat universitas yang sering diadakan oleh teman-teman di KM lah misalnya. Itu kan tidak seramai itu dan kami mencoba mengakomodir gimana teman-teman nih yang lebih dekat dengan
lumbung aspirasi, yaitu adalah teman-teman di fakultas itu bisa bermusyawarah sendiri di dalam kelompok-kelompoknya itu sendiri, sehingga nantinya harapannya dalam musyawarahnya itu dapat lebih bebas dan dapat terjadi dialektika yang lebih baik lagi, kayak gitu. Nah, tentu juga alasan yang paling sebenarnya itu adalah kami menginginkan adanya dialektika dari mahasiswa. Jangan sampai kita menggunakan ide demokrasi barat yang mana hanya voting saja. Itu sangat individualis. Di sini kami ingin menggunakan bagaimana caranya kita dapat mencapai suatu keputusan secara mufakat, setidaknya di fakultas ya, secara mufakat di fakultas untuk kemudian disampaikan di universitas kayak gitu. Nah, mengapa di universitas hanya voting saja? Kalau misalkan universitas misalnya mau musyawarah lagi, nah itu dirasa nggak possible. Kenapa? Karena begini, teman-teman misalnya di fakultas sudah menentukan satu calon dan kemudian dibawa ke di forum tingkat universitas. Kalau misalnya bermusyawarah lagi, berarti teman-teman membuka kemungkinan untuk mengubah pilihan teman-teman. Sedangkan pilihan teman-teman berdasarkan pada konstituen, yaitu adalah di tingkat fakultas gitu. Nah, tentu nggak adil dong dan nggak demokratis jikalau teman-teman bisa secara sepihak di musyawarah tingkat universitas untuk mengubah pilihan teman-teman, sedangkan di forum tingkat fakultas sudah keluar keputusan satu namanya. Nah, untuk itulah dalam rangka mengakomodir hal tersebut, langsung voting aja. Karena teman-teman kan sifatnya hanya menyampaikan mandat yang telah diberikan oleh teman-teman di tingkat fakultas. Itu mungkin dari aku. Mungkin lebih lengkap lagi bisa dijelaskan oleh Bli Kevin. Monggo, Bli. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan sama Mas Pandu tadi udah lengkap ya, udah jelas. Jadi kenapa di tingkat universitas akan voting itu supaya dari teman-teman juga betul-betul membawa suara dari konstituennya di fakultas masing-masing. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya musyawarah kan itu bakal ngerubah lagi kan, karena ada ya dialektika dan juga besok votingnya nggak hanya sekedar voting oke dari teman-teman IPA menyepakati memilih rektor C gitu misalnya. Nggak sekedar gitu aja, tetapi ada juga rasionalisasi yang perlu teman-teman sampaikan. Kenapa memilih rektor tersebut, ataupun teman-teman ingin berikan catatan terhadap rektor terkait ataupun rektor yang terpilih nantinya. Karena hal itu akan menjadi dasar aku ketika melakukan pemilihan di tingkat MWA. Seperti itu sih mungkin. Nambahin dikit aja. Oke, ini kayaknya Mas Pandu lagi ada kendala sinyal kali ya, Iya Mas. kayaknya. Ya. Oke, Gimana mungkin Mbak Erma aku ada izin tanggapan izin lagi? nanggapi lagi deh, Beli Kevin terkait ini tadi ya. Berarti Oke, itu nanti musyawarahnya dikembalikan ke fakultas masing-masing gitu kan ya. Antara mau betul. musyawarah ataupun mau voting seperti itu. Dan akhirnya akan memberikan satu nama untuk divotingkan kembali di universitas. Betul. Betul. Oke, mungkin cukup paham dengan yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanggapi dari mungkin pertanyaanku mau dilengkapin ataupun mau ada pertanyaan lain ke Bli Kevin sama Mas Pandu nih, udah join nih Mas Pandu, boleh banget. Oke, thank you Mbak Erma. Dipersilakan teman-teman yang lain jika ingin ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan banget ya. Mungkin kita lanjut ke penanggap selanjutnya kali ya, Bli ya? Monggo, Boleh monggo. ya? Oke, kita lanjut sekarang ke Syafi nih, Mas atau Mbak. Aku nggak tahu dari Himastra F MIPA UGM. Halo, halo, Mas. Yes, silakan Mas. Ya. Heeh. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih banyak atas pemaparannya dari Mas Kevin dan juga Mas Pandu ya terkait MWA UM ini buat memilih rektor kita yang baru. Sebelumnya aku pengen tanya ini Mas, apa ya? Di tingkat setelah nanti dipilih dari fakultas itu kan, dari tiap fakultas sudah punya ini apa? Sudah punya pilihan rektornya masing-masing kayak gitu. Terus waktu istilahnya apa ya, diajukan di tingkat universitas itu kan, tinggal voting gitu dan di voting ini
apakah ada kemungkinan kalau semisal ada suara jumlah yang sama atau enggak gitu gimana Mas kira-kira? Pas voting nanti gitu. Ini kan kita voting, berarti kan voting itu langsung memilih mana yang sekiranya, paling banyak suaranya gitu kan. Nah itu nanti kalau semisal ada jumlah suara yang sama, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Mungkin itu dulu Mas. Baik, terima kasih Mas Syafie. Beli Kevin mau menjawab? Oke, ini karena lebih teknis ke tingkat masa, mungkin dari Mas Pandu aja, dipersilakan. Mungkin sedari awal memang ada 21 lembaga gitu ya. Nah, itu sebisa mungkin diciptakan ganjil lah kayak gitu. Nah, nanti karena sifatnya ganjil ini harapannya sebenarnya tidak ada semacam tidak ada semacam tie ya, tidak ada semacam yang sama gitu suaranya gitu. Kecuali memang ada yang apa sebutannya, ada yang abstain gitu. Nah, maka kemarin ya 21 lembaga itu dipilih supaya nggak sampai 22, kalau 22 genap toh bisa 11-11 misalnya. Nah, harapannya 21 lembaga ini bisa tidak sampai sama lah suaranya kayak gitu. Nah, kalaupun sama, seharusnya nanti dikembalikan lagi ke forum itu sendiri. Sekiranya mungkin ada yang abstain gitu. Misal somehow menghasilkan suatu suara yang imbang, nah itu dikembalikan lagi ke forum itu sendiri. Misalnya mau nanti ada suara tiebreaker yang mana abstain itu diminta menjadi mempunyai suara untuk bersuara gitu. Nah, itu bisa aja karena segala keputusan ya dibalikan ke forum itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari aku ya. Mungkin Beli Kevin ada tambahan nggak? Ya, sepakat sama apa yang tadi udah disampaikan Mas Pandu, seharusnya dengan pertimbangan yang pemegang hak suara itu sebanyak 21 lembaga. Jadi seharusnya nggak mungkin sih bisa ada suara yang sama terhadap salah satu bakal calon rektor. Nah itu kalaupun kita, tapi memang ini kritik yang menarik ya. Kita perlu memikirkan worst case lah. Nah itu mungkin akan menjadi PR juga karena kan nanti akan diberikan semacam guideline ya dari dari PRTM kepada teman-teman bagaimana tata tertib ketika forum tingkat universitas dan bagaimana proses-proses yang bisa teman-teman pilih untuk di forum tingkat fakultas, sekolah ataupun gelanggang. Jadi ada guideline nanti yang sedang disusun oleh PRTM yang nanti akan di forward ke teman-teman, dan sekira itu bisa jadi hal yang menarik untuk bisa diatur lebih lanjut sih di dalam tata tertib seperti apa, bagaimana mekanisme ketika nantinya ternyata suara sama semua ya. Gitu sih mungkin dari aku. Ya, bagaimana Mas Syafie, apakah cukup menjawab atau ada follow up? Ya, mungkin kalau dari aku udah cukup menjawab ya Mas, tadi mau dibuat Oke. guideline-nya biar lebih jelas lagi nanti seperti apa yang harus dilakukan waktu nanti mengajukan nama-namanya dari tiap mungkin sedikit menyorot yang misalnya ada yang abstain tadi gitu Ya. ya. Nah itu mungkin dari guideline itu bebas ya mana yang lebih baik, apakah dibuat peraturan tidak boleh abstain gitu kan, harus memberikan nama untuk dipilih. Ya. Tapi juga tidak bisa menutup kemungkinan teman-teman dari masing-masing fakultas lembaga itu memilih abstain karena masih apa ya, antara kurang kayak informasinya, kurang mengenal tentang calon-calonnya dan juga bingung lah antara memilihnya gitu. Nah, nanti diperkirakan aja gimana baiknya, apabila sekiranya lebih baik untuk tidak boleh ada yang abstain bisa dilakukan, tapi karena kalau misalnya itu terlalu sedikit memaksa, ya tidak apa ya, tidak perlu disampaikan boleh abstain, tapi diusahakan biar semuanya memberikan suara, biar lebih jelas juga. Jadi tiap-tiap fakultas tahulah sekiranya mana yang mau diajukan gitu, lebih jelas gambarannya. Kayak gitu mungkin dari aku. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga jawabannya Mas Pandu, Mas Kevin. Terima Siap. kasih. Siap. Turun juga Mas Syafie. Mungkin kita lanjut ke penanggap selanjutnya. Ada Mas Evandi ya, betul ya Mas ya, dari HMEI UGM. Monggo Mas, tempat dan waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Pandu, dan terima kasih juga atas pemaparannya tadi Mas Pandu dan juga Bu Kevin.
mengenai pemilihan rektor UGM. Dan mungkin dari saya izin bertanya aja Mas, terkhusus di proses bagian penjaringan aspirasi. Dan kemarin kan dilaksanakan proses yang serawang mahasiswa Nyawiji begitu ya Mas, yang itu yang terbuka untuk seluruh mahasiswa dan satu arah. Dan mungkin saya bertanya kan kemarin kan dengan waktu yang terbatas, mungkin permasalahan dan mungkin kan setiap fakultas memiliki permasalahan-permasalahan yang mungkin butuh peran seorang rektor juga. Ya, mengapa kemarin kan untuk setiap fakultas mungkin tidak bisa menyampaikan karena waktunya yang terbatas. Kenapa forum seperti itu tidak dimanfaatkan? Mungkin kita mengumpulkan dulu aspirasi dari setiap fakultas, kemudian disampaikan untuk setiap fakultas, sekolah, dan juga bilang kalau ada forum seperti itu, Mas. Kemarin kan terbuka gitu, jadinya tidak bisa tersampaikan semuanya. Ya. Begitu, Mas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Evan. Mungkin karena ini itu ya acara di tingkat MWA, mungkin Bli Kevin bisa jawab, Bli. Oke, terima kasih tadi kritiknya Mas Evan. Terkait betul, jadi kemarin itu ada forum Salasehan Nyawiji menuju GM1 ya, yang menjadi inovasi di tahun ini, di mana kita coba mendengarkan permasalahan-permasalahan atau isu akar rumput yang hidup di Sivitas Akademika. Makanya forumnya itu dibuat sivitas atau elemen itu disediakan tersendiri ya. Nah, sepakat banget sama apa yang tadi disampaikan Mas Evan, dan sebenarnya itu sudah dilaksanakan Mas Evan. Nah, jadi sudah dilaksanakan melalui apa? Jadi dari BKMWA ya tepatnya. BKMWA dari teman-teman Ansat awalnya sudah melakukan koordinasi awal dengan teman-teman format. Kalau nggak salah waktu itu juga lengkap dari fakultas dan semua juga menyampaikan, dan aku rasa karena dari teman-teman format lebih in charge lah ya terkait terhadap isu-isu mahasiswa di tingkat fakultas. Mas Sigit juga kemarin sudah membantu memetakan. Oke, jadi berdasarkan aspirasi dari tingkat fakultas, permasalahannya adalah ini. Nah, itu sudah dipetakan, dan kemudian kemarin juga sudah hasil pemetaan dari format juga sempat dikonsolidasikan kan melalui aliansi. Barangkali masih ada isu-isu yang ternyata belum terjamah nih oleh teman-teman format, karena kan dari aliansi itu mungkin format mengakses informasi berdasarkan kelembagaan ya, dengan ada badan atau lembaga otonomnya, kemudian ada advokasinya, kemudian dilempar ke aliansi untuk dapat informasi yang lebih luas. Nah, di sana juga telah disampaikan di dalam konsol dan hasilnya dirangkum, dan semua informasi itu sudah coba dirangkum oleh 2 pemantik kemarin kalau diperhatikan. Isunya cukup komprehensif itu kalau bisa di review lagi ketika forum kemarin. Jadi sebenarnya tujuan ada pemantik juga kenapa diasupi informasi itu, jadi agar semua isu itu tersampaikan clear. Tapi memang pemantik itu menyampaikan isunya di permukaan, dan kita berikan kembali teman-teman, kan masih ada hak tuh semua juga ngomong dalam waktu yang cukup panjang, menyampaikan secara lebih teknis lah sebenarnya apa case-case yang betul-betul terjadi. Itu sih kemarin sebenarnya sudah disusun sebuah itu, dan apa yang disampaikan dari Panja udah mengolah, kemudian mengambil beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci dari isu-isu yang ada, dan itu masuk ke dalam kotak aspirasi tadi yang Panja. Dan kebetulan karena aku tadi jadi tim screeningnya ya, sebenarnya dari segmen 1 tadi itu pertanyaan dari Panja itu kebetulan banget karena itu random kan. Itu jadikan satu setiap forum Salasehan itu question pentingnya. Pertanyaan yang diambil itu merupakan pertanyaan mahasiswa. Pertanyaan usulan dari satu mahasiswa yang akhirnya coba ditanyakan. Itu sih mungkin yang ingin aku sampaikan ya, coba menanggapi penyampaian dari Mas Evan tadi. Terima kasih. Ya, bagaimana Mas Evan, apakah cukup menjawab? Baik, terima kasih sudah menjawab, Bli Kevin. Terima kasih atas jawabannya. Juga terima kasih Mas Pandu atas waktunya. Ya, mungkin terakhir ya, penanggap terakhir ini ada cukup banyak ini dari MIPA ya. Itu ada Dewa, dari Mas Dewa ya, dari Himaria UGM. Monggo Mas Dewa, tempat dan waktunya dipersilahkan.
Oke, selamat malam Mas dan teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf ini di suaraku terlalu berisik ya Mas, soalnya lagi ada tadarusnya. Kedengeran tadarusnya, cuman masih itu kok, masih suaramu masih kedengeran. Oke. Kalau dari aku sebenarnya mungkin agak berkaitan dengan pertanyaannya yang dari sebelumnya pernah ditanyakan Mas. Kalau dari aku sudah kan nanti kalau kita ini kan untuk sistemnya secara pemilihan besok kan bakal voting ya Mas berarti. Mungkin nanti bakal ada yang double tahapnya juga. Nah itu nanti apakah ada kemungkinan kalau misalnya tadi pada hasil akhirnya ini suaranya tetap benar-benar sama gitu dan kita masih harus milih salah satu lagi, atau misalnya nanti mungkin bisa aja di tahap diskusi akhir nih apakah bisa terjadi kayak perubahan gitu Mas, misal dari awal yang unggul voting ini terus setelah didiskusikan lagi ternyata bisa berbalik ke calon-calon yang lain, itu apakah ada kemungkinan kayak gitu atau murni kita 100% pakai voting yang sebelumnya gitu Mas? Oke, terima kasih Mas Dewa. Mungkin gara-gara karena ini teknis, mungkin aku jawab dulu ya, Bli ya. Kalau misal tadi misalnya ada yang tie gitu ya, atau isi imbang lah suaranya, nah itu nanti itu tentu sorry, aku jawabnya jangan gitu. Pertama-tama pada dasarnya sebenarnya tidak dimungkinkan ya untuk adanya suara yang berubah di dalam forum itu. Karena suara yang teman-teman bawa itu merupakan aspirasi dari konstituen teman-teman, yaitu misalnya di MIPA gitu ya, teman-teman MIPA suaranya seperti apa gitu. Itu konsekuensinya berarti di aktivitas jangan sampai berubah kecuali dengan persetujuan konstituen. Gitu. Nah, kalau misalnya sampai ada yang simbang kayak gimana? Kalau misalnya nanti ada yang simbang karena pertama-tama ya simbang itu mungkin sangat tidak diharapkan karena ada 21 lembaga ya. 21 lembaga sifatnya ganjil, harapannya tidak sampai simbang lah kayak gitu. Tapi misalnya ada yang abstain, kemudian sampai ada draw ya gitu ya, seimbang gitu. Itu nanti dikembalikan ke forumnya seperti apa itu mekanismenya, karena kan nanti ada pimpinan sidang juga kan. Nah, nanti akan diajukan, kami dari panitia juga sekarang lagi menyusun guideline-nya seperti apa, tata tertibnya seperti apa, untuk sekiranya kalau memang hal tersebut amit-amit ya terjadi, nanti dikembalikan gitu. Nah, sekarang mungkin possibility-nya dari gambaran yang ada, dari draft yang ada, sekarang itu kalau misalkan ada semacam seimbang gitu, ya nanti ya paling jauh ya dikembalikan ke forum. Yang mana nanti lebih jauh lagi mungkin dikembalikan ke forum tingkat fakultas kalau misalkan mau ada merubah suaranya. Bersama dengan memaparkan argumentasi yang telah dipaparkan di forum tingkat universitas. Nah, tentu hal itu nanti akan memakan waktu ya. Karena dari segi timeline sebenarnya itu H-1 itu langsung H-1 pemungutan di tingkat MBA itu baru melaksanakan hal tersebut. Nah, maka harapannya sebenarnya tidak ada ya sampai seimbang kayak gitu ya. Tapi kalaupun ada ya mungkin harus dilaksanakan secara cepat di hari itu, diselesaikan gimana supaya nanti dapat menentukan satu keputusan. Kayak gitu mungkin Bli Kevin apakah mau menambahkan? Udah cukup sih dari aku, udah jelas sih tadi Oke. terkait jawabannya. Terima kasih Bli Kevin. Mas Dewa gimana? Apakah cukup menjawab atau ada follow up? Kalau dari aku udah cukup jawab sih Mas, maksudnya kayak tadi poin-poinnya udah oke, jadi bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak Mas. Oke, terima kasih juga Mas Dewa. Mungkin itu ya dari 4 penanggap kita di malam hari ini. Untuk itu kita lanjut ke sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan langsung on mic saja. Misal kalau malu bisa diketik di chat juga bisa, nanti tak bacakan. Monggo teman-teman. Oh ya, terkait dengan pertanyaan apakah nanti materinya ini akan di-share, nanti akan di-share mungkin ke PIC-nya ya kemarin ya, nanti akan di-share untuk nanti bisa teman-teman baca lagi dan teman-teman kritisi lagi. Gitu. Nah, monggo teman-teman, apakah ada tanggapan? Monggo Mas Irsyad. Mas ya. Oke, cek sebelumnya suara saya masuk ya? Masuk. Cuman agak kayak ada ya, monggo Mas. Tapi masih bisa terdengar jelas ya? Oh, terdengar, sekarang terdengar jelas. Sebelumnya ini ya, perkenalkan saya Irsyad dari Elektronika dan Implementasi 2016. Ya. Mungkin saya ingin bertanya terkait ini sih Mas, kan
untuk mengetahui bakal calon rektor terbaik itu kan kita perlu profile, terus habis itu track record dan lain sebagainya. Nah, Ya. dari MBA sendiri atau dari panitia pelaksana sendiri, kira-kira ada kanal atau ada platform tertentu nggak sih yang menyediakan profil-profil atau track record dari para calonnya ini sendiri yang bisa diakses oleh mahasiswa gitu. Mungkin itu aja sih, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab oleh Bli Kevin. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Irsyad. Seperti yang tadi aku singgung di penyampaianku di awal ya, jadi teman-teman itu bisa mengakses kok informasi terkait profil dari bakal calon rektor, dan juga tadi dari forum penjagaan aspirasi kan teman-teman juga bisa melihat program kerja yang ditawarkan dan bagaimana mereka menjawab permasalahan mahasiswa ketika ditanyakan. Nah, untuk informasinya teman-teman bisa akses di mana, teman-teman bisa ngunjungin website yang tadi aku bilang ya. Coba dikunjungin aja seleksirektor.ugm.ac.id. Di sana udah ada foto wajah dari bakal calon rektornya, kemudian video profile yang tadi diputarkan, kemudian motivasi beliau, dan juga narasi terkait background beliau seperti apa. Nah, kemarin juga kalau teman-teman ngunjungin official account dari @mwaum.ugm, nanti mungkin bisa di-follow aja, dicek itu udah ada pengemasan informasi yang coba dibikin sama teman-teman PRTM di dalamnya terkait apa saja sih riwayat pendidikan dari keenam bakal calon rektor, kemudian experience-nya dia dalam memangku jabatan, dan juga motivasi secara personalnya untuk maju sebagai bakal calon rektor. Itu mungkin. Terus dalam waktu dekat ini, jadi kemarin aku udah mengusulkan ya di forum MWA agar data terkait formulir pendaftaran yang dikirimkan oleh bakal calon, khususnya terkait formulir riwayat hidup, yang di dalamnya ada informasi yang sangat detail terkait achievement secara research, penghargaan yang pernah didapatkan para bakal calon rektor, ada informasi di sana. Dan yang terpenting adalah ada salah satu bab atau bagian yang memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait isu-isu yang ada di Civitas Akademika untuk menguji terkait kepemimpinan dan manajerial dari keenam bakal calon rektor. Nah, itu nanti dalam waktu dekat teman-teman akan dapat mengaksesnya, file dokumen langsung yang di-apply oleh para bakal calon rektor. Nanti teman-teman bisa stay tune aja di official account dari @mwaum.ugm ya. Atau nanti di Instagramku aku bisa kan nge-repost tuh aktif, tar bisa di-follow juga kalau pingin. Tapi kalau nggak mau nggak masalah. Gitu aja sih. Thank you mungkin. Ya, makasih Bli Kevin. Bagaimana Mas Irsyad? Apakah cukup menjawab? Ya, sudah cukup menjawab sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga Mas Irsyad. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Tunggu mungkin sekitar 20 detik lah. Sampai 9.39 9.39.30. Atau mungkin karena agaknya itu ya, belum ada yang mau bertanya, aku juga mau nanya nih ke teman-teman mungkin dari sini ke Mbak Erma ya mungkin ya, terkait dengan pelaksanaan musyawarah di tingkat fakultasnya kira-kira kayak gimana tuh, Mbak? Apakah ada gambaran nggak kira-kira? Oke, mungkin aku izin jawab ya, Mas Pandu, Ya. terkait sebenarnya itu kita kemarin itu sempat ngadain musyawarah bareng teman-teman di MIPA gitu kan ya. Kemarin tuh mungkin ada miskom gitu karena perwakilan dari BEM itu ada Mas Roli ya yang berhubungan langsung sama Bli Kevin waktu itu gitu. Nah, waktu itu kemarin sempat chat sama Bli Kevin juga, ini ada miskom enggak gitu, soalnya kemarin tuh kita sempat musyawarah untuk dari MIPA ini mengajukan satu calon, tapi itu dari MIPA gitu loh, bukan mengajukan satu nama dari rilis calon yang udah ada gitu, tapi dari MIPA mengajukan sendiri satu nama baru gitu, seperti itu. Dan ternyata ketika sudah rilis calon yang ada itu baru kita
hold dulu musyawarahnya gitu. Waktu itu kita nggak jadi lanjutin musyawarahnya karena nunggu dari Beli Kevin, karena kata Roli waktu itu akan ada sosialisasi dulu ke setiap fakultas. Jadi kita nunggu itu dulu untuk lebih jelasnya seperti apa, baru kita akan musyawarahin lagi ke depannya. Nah, untuk sistemnya sendiri kemarin tuh sempat terfikirkan untuk voting gitu kan ya waktu di awal, tapi setelah kita diskusikan bersama sama teman-teman di forum ketua lembaga yang ada di MIPA, enaknya kita sistemnya hampir seperti yang udah dijelasin sama Mas Pandu sama Bli Kevin tadi ya, di tingkat universitasnya, tapi kita sistemnya dari setiap departemen gitu, karena di MIPA itu ada 4 departemen, dan setiap departemen itu ada himpunan mahasiswanya gitu. Nah, kemarin tuh sempat terfikir seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin akan didiskusikan kembali ya bareng teman-teman yang ada di FKL seperti itu, Mas. Oke, siap. Baik, sebenarnya mohon maaf juga ya kalau ada miskom ya. Mungkin itu berhubungannya dengan Beli Kevin atau lewat dari panitia pelaksana ya, Mbak Irma, kalau boleh tahu? Kemarin itu jadi mungkin informasinya setengah-setengah ya, Mas. Jadi waktu itu kayak intinya dari MIPA ini suruh mengajukan satu nama gitu. Nah, kita yang ada di MIPA itu nangkepnya tuh mengajukan satu nama dari MIPA gitu. Jadi kita mengajukan mungkin satu nama dosen dari MIPA atau guru besar dari MIPA gitu kan untuk didaftarkan menjadi bakal calon rektor seperti itu. Ternyata waktu kita sudah musyawarah itu sudah rilis calon-calonnya. Jadi itu sempat kita hold dulu untuk nunggu kepastiannya seperti apa di sosialisasi kali ini, seperti itu. Oke. Beli Kevin tanggapan nggak, Beli? Oke. Ini Mas Roli ada di sini nggak ya? Oh, Rolinya lagi berhalangan hadir nih, Beli. Enggak, ini aku coba lihat chat ya. Boleh. Kayaknya gini deh, kayak bukan ke aku deh kayaknya ya. Kayak ke gini ya, ke apa ke PI, ke koordinator klaster kali ya. Sepertinya ya, Mbak siapa ya waktu itu, lupa deh namanya. Mas Clement bukan? Oh. Kenapa, Beli? Oh, iya. Mbak Erma yang kontak aku. Oh iya. Aduh. Iya, yang Mbak Erma yang kontak aku, bukan Mas Roli. Bukan. Jadi itu waktu itu kayaknya Roli dihubungi dari FBA gitu kan. Mbak aku lupa namanya siapa lebih pastinya. Tapi waktu itu aku cross check-nya langsung ke Beli Kevin gitu. Aku nanya secara langsung, ini bener nggak ini, takutnya nanti kita udah dapet nih satu nama dari MIPA, ternyata nggak digunain, kan agak mubazir juga ya musyawarahnya. Seperti itu. Betul. Wah, ini berarti yang pelanggaran Mas Pandu ini, Mas Erma. Aku? Kenapa? Pelanggaran kartu kuning ini. Kok aku ya? Ya kemarin itu kan maksudnya yang dikirim satu nama tuh untuk jadi PIC toh, PIC fakultas kan. Buat koordinasi sama koordinator klaster biar lebih gampang. Betul. Pada saat Mbak Erma waktu itu nanya ke aku ya, Beli ini kayak gimana, terus misalnya di sini udah rilis gitu ya. Betul. Ya, tapi udah aku coba jelasin ya. Gitu. Jadi ya benar sih ya, mungkin ya ini miskomunikasi hal yang selalu menjadi permasalahan abadi lah ya mungkin dalam kita melakukan sebuah kegiatan, apalagi ini masih hal yang baru ya, pemilihan tingkat mahasiswa, pasti semua bingung-bingung. Hal sederhana mungkin awal teman juga bingung, apa sih terus yang membedakan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa sama yang dilaksanakan oleh Panja kayak gitu kan. Ya mungkin bisa jadi evaluasi bersama aja sih. Baik, kita sekarang udah aman kan ya Mbak Erma ya? Udah aman banget, Beli. Tapi sebenarnya bisa loh Mbak, kalau misalnya dari teman-teman MIPA gitu konsolidasi musyawarah akhirnya mendukung siapa untuk menjadi rektor, sebenarnya bisa. Ya udah telat, Beli ya dulu. Oke. Ya. Ini berarti ya Beli ya tanggapannya, mungkin maaf juga Mbak Irma gitu kan, tadi Beli Kevin ini nyalahin aku gitu, ya udah aku maaf Mbak Irma, aku mungkin setengah-setengah memberikan informasinya. Tapi nggak apa-apa, Mas. Berarti poinnya nanti itu ya akan dimusyawarahkan gitu ya per lembaga gitu ya berarti ya? Iya, sebenarnya kalau dari MIPA sendiri itu forum ketua lembaga itu kan mewakili suara dari KMF MIPA Keluarga Mahasiswa Fakultas MIPA gitu. Nah, jadi keputusan tertinggi itu berada di forum
tersebut gitu. Nah, untuk ke depannya sebenarnya dari saya sendiri itu tidak bisa yang langsung memutuskan kira-kira ini kita bakal musyawarah, kita bakal Iya. voting. Tidak bisa seperti itu, tapi harus dikembalikan ke forum dari teman-teman di FKL itu maunya langsung voting atau musyawarah seperti itu, Mas. Oke. Berarti aman kalau gitu ya. Terima kasih Mbak Irma atas informasinya. Aman, siap. Sami-sami, Mas. Ya. Lanjut mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lainnya? Udah malam juga ini kita. Ini aku hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, untuk itu mungkin sekian ya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekian untuk acara kita di malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama dulu kepada Mininfo. Mungkin bisa memimpin, Jindra. Oke. Mungkin sebelumnya minta tolong dari teman-teman MIPA semua yang udah hadir ke dalam forum ini buat on cam dulu. Ayo yang lain. Mas Dewa Sunandar, kamu dari Bali bukan, Mas? Bukan, Mas. Enggak. Oh, kira dari Bali. Namanya Dewa soalnya ini. Sering dikira kayak gitu, Mas, mirip-mirip gitu. Gimana nih Mas Pandu atau Beli? Kayaknya nggak ada yang bisa on cam lagi. Langsung kayak gini aja. Langsung ya, guys. Oke, 2 kali ya. Yang pertama formal dulu aja. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, next gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, makasih banyak teman-teman semua. Baik, mungkin sekian acara di malam hari ini. Terima kasih teman-teman Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sudah datang di acara malam hari ini. Aku sebagai pemandu acara dan tadi juga pemaparan, mohon maaf jikalau ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak sengaja. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Thank you semuanya ya, teman-teman. Makasih banyak atas waktunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih teman-teman. Thank you, izin live.